Karena memang Karang Taruna ini organisasi yang tua sebenarnya. Cuma sentuhan-sentuhan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madonaya TV. Hari ini kita podcast lagi. Dan bintang tamu kita adalah sosok yang luar biasa. Walaupun badannya kecil, jiwa petarungnya luar biasa. Mas Ari Bilowo. Iya. Apa kabar Mas? Baik Mas. Siap. Jadi Mas Ari Bilowo ini adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Ponorogo. Mungkin Mas bisa dijelaskan secara singkat. Karang Taruna Ponorogo ini akhir-akhir ini sudah suaranya begitu luar biasa. Dan yang luar biasa lagi slogannya itu muda, kaya, tua, surga ya. Berprestasi. Siap. Ya. Jadi begini Mas, Karang Taruna ini saya berpikir beristikharah terkait pemuda bagaimana ke depan yang lebih baik, dan saya melihat potensi Karang Taruna desa ini kan di mana-mana ada. Karena memang Karang Taruna ini organisasi yang tua sebenarnya. Cuma sentuhan-sentuhan itu belum tertransformasi melalui undang-undang desa yang dipahami oleh kawan-kawan ada di desa. Untuk itu kami bersepakat bersama teman-teman, bukan saya sendiri, ada pengurusnya juga. Kita melakukan survei. Ternyata Karang Taruna itu perlu. Ternyata Karang Taruna itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan Ponorogo, khususnya pemuda. Kan begitu. Akhirnya kami membentuk Karang Taruna bersama teman-teman ini dan direstui oleh pemerintah. Tujuannya adalah membantu pemerintah dalam mengawasi, mengontrol, dan tentunya memberikan masukan, ide, gagasan yang kreatif untuk kemajuan pemuda. Gitu. Terkait slogannya adalah muda, kaya, dan berprestasi. Itu artinya apa? Di saat muda, mari kita harus kaya. Karena hari ini tuntutan ekonomi adalah sudah milenial, semua serba online, dan pemuda diharapkan ke depan itu tidak hanya menjadi melihat atau menonton saja, tapi menjadi motor penggerak ekonomi, kan begitu. Tentunya ekonomi menjadi dasaran cara berpikir kami bersama teman-teman. Prestasi ini lebih kepada action, aktif, kan begitu. Jadi kalau pemuda tidak aktif, tidak action, hanya membuat opini dan banyak ngomong, itu tentunya bagaimana akan menjadi kaya ke depan yang lebih baik, kan begitu. Nanti sekarang apa Mas? Langkah real yang dilakukan oleh Karang Taruna ini Mas? Langkah yang dilakukan real Karang Taruna hari ini adalah mengawal program pemerintah sesuai dengan instruksi Bupati. Desa-desa itu wajib memberikan anggaran kepada Karang Taruna supaya Karang Taruna hidup. Itu direspon banget, bagus sekali sama teman-teman Karang Taruna. Tapi kebetulan ada pandemi ini off dulu, kan gitu. Kita pahami bahwa kepentingan masyarakat akan lebih banyak. Untuk itu kami bersama teman-teman di desa selalu bilang bahwa sabar dulu, karena memang anggarannya digunakan untuk penanganan COVID dan ini untuk kemaslahatan umat. Jadi ini kita harus pahami itu satu. Yang kedua, sambil kita menyiapkan program yang akan datang kepada pemerintah, tentunya kita akan mengkonsolidasi. Hanya saja kita belum bisa jalan karena kondisi seperti ini, kan gitu. Nah, artinya apa? Komunikasi kami dengan teman-teman Karang Taruna di desa-desa, bahkan sampai dengan pembuatan petani milenial, banyak program-program dari kementerian yang akan kita sampaikan, ini masih dalam proses program. Dan insya Allah setelah pandemi ini berakhir, kita juga siap untuk mengawal ke depan yang lebih baik. Berarti dari 307 desa dan kelurahan sudah aktif semua ini Mas ya, Karang Taruna? Data per Februari itu sekitar 150. Karena kami dilantik itu akhir 2019, otomatis kita bergerak cepat untuk mendata desa-desa mana yang belum ter-SK-kan. Nah, SK itu sebagai dasar nanti apabila ada Karang Taruna yang butuh bantuan kepada pemerintah, butuh inovasi, butuh masukan, butuh tambahan suplemen kegiatan, tentunya pemerintah harus bertanggung jawab kepada anak bangsa. Pemerintah harus hadir, dan saya yakin pemerintah sudah membuktikan dirinya, memberikan komitmen, menginstruksikan kepada desa untuk memberikan anggaran 10 juta per desa untuk Karang Taruna. Jadi pakai dana desa Mas? Sementara ini pakai dana desa. Tapi dana desa ini infonya mau ada pengurangan dan sebagainya, itu akan nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Kan begitu. Mas, uang 10 juta itu bisa apa Mas di desa Mas? Jadi begini,
10 juta kalau dinilai dengan angka itu memang sedikit. Tapi survei kami mengatakan salah satu indikator tidak jalannya Karang Taruna Desa itu karena dana. Artinya apa? Dana 10 juta ini hanya sebagai stimulan supaya teman-teman Karang Taruna Desa ini mempunyai akseptabilitas menerima program-program sehingga dia bergerak. Kan begitu. Hanya saja 10 juta ini nanti kan setelah PAK desa bisa ditambahi kan begitu. Tidak sampai 10 juta. Tapi banyak kok beberapa desa di Mringina, di Gajah itu juga lebih dari 10 juta. Oh, nah, ini tergantung beberapa desa ya. Kepala desa berarti. Iya, tergantung kepala desa dan tentunya dilihat dari pemudanya. Kalau pemuda aktif, welcome, is okay. Dipakai apa itu Mas 10 juta itu? Kami mempunyai konsep pengembangan sumber daya hari ini. Konsep kami adalah pengembangan sumber daya, pelatihan, skill. Jadi kami mengutamakan skill. Jadi kemarin ada waktu Google ke sini di Meringinan sudah ada dan kami adopsi, kami sudah koordinasi dengan teman-teman BMI yang punya program juga sudah ada. Kami juga mendatangkan petani dari Sukoharjo terkait dengan padi yang umurnya 2 bulan. Sebenarnya banyak itu Mas program-program itu kan kita kepada SDM. Jadi saya kepingin menginvestasikan intelektual kepada pemuda ditambah dengan skill kan begitu. Mungkin dari 150 itu yang paling dinyatakan berhasil Mas itu dari Karang Taruna mana itu? Sebenarnya kalau rata-rata ya kemarin Mojorejo ada, Mojomati, Pokong, Gajah, Mringina kan juga banyak sebenarnya Mas kalau kita mengkaji karena tekstur demografi dan tentunya kondisi daerah masing-masing kan begitu. Duri itu bagus juga sudah membantu wisata kan begitu. Mungkin ke depan ada ide untuk dilombakan sehingga mereka berpacu untuk saling ya berlomba-lomba dalam kebaikan barangkali. Sebenarnya bulan Maret ini kalau tidak ada pandemi berdasarkan surat dari Dinas Sosial Provinsi kita ada lomba desa. Oh, dan kami sudah data beberapa desa. Kami mendapat surat dari Dinas Sosial, Mas ini mau ada lomba desa terkait dengan Karang Taruna. Kami sudah siapkan itu dan insya Allah kita siap. BUMDesnya juga siap, pemuda juga siap. Dan itu melibatkan Karang Taruna? Tentunya ini Karang Taruna memang Mas. Jadi tidak melibatkan memang ini khusus untuk Karang Taruna saja. Itu lomba Karang Taruna? Lomba Karang Taruna tingkat Jawa Timur dan kami sudah siap itu. Jagonya mana Mas? Jagonya salah satunya kalau nggak Mojomati ya Mojorejo. Nah, dan yang ketiga Meringinan. Nah itu 3 desa itu yang sudah kami kaji, sudah punya parameter yang sesuai. Nah ini nanti tinggal kami diskusikan untuk kelengkapan infrastrukturnya. Mas ini kalau bicara pemuda Mas, menurut dengan pemuda yang ideal untuk saat ini ya, era 4.0 ya. Itu seperti apa nih Mas? Era 4.0 itu sebenarnya kami dari HIPMI, dulu saya juga HIPMI itu sebenarnya belum bisa menerima karena perubahan teknologi mesin ke manusia, padahal kita itu manusia masih banyak. Artinya nanti kalau teknologi ini diadopsi dan kita belum siap tentunya akan menambah pengangguran begitu. Tapi apapun itu kita harus menyiapkan diri. Hari ini pemuda itu harus mempunyai prestasi. Prestasi itu yang menjadi ukurannya adalah menyesuaikan dengan zaman teknologi tentunya hari ini. Misalnya kayak kemarin teman-teman pemuda itu ketika ada pandemi dia lebih siap, dia lebih survive dan banyak yang berhasil. YouTuber, jual beli online, yang lainnya pada tutup, online juga masih jalan kan begitu dan masih banyak lagi. Bisa mengikuti perkembangan zaman. Tentunya itu wajib. Siap. Sudah hukumnya wajib itu. Dan itu akan diajarkan di seluruh Karang Taruna di Ponorogo ya kira-kira. Makanya kami sudah merencanakan menjadwal kerjasama dengan Google terkait pelatihan ITE itu. Hanya saja karena pandemi ini, mohon maaf semua schedule yang sudah kami rencanakan off semua gitu. Mas ini terakhir, nanti Karang Taruna Ponorogo akan dibuat seperti apa nih Mas? Entah tuh jangka waktu sekian tahun, sekian waktu lah, seperti apa itu kira-kira? Kami punya gambaran bahwa Karang Taruna Ponorogo insya Allah saya cuma akan memimpin sekali saja. Setelah itu kita akan serahkan tongkat estafet kepada pemuda yang nanti mempunyai kompetensi layak untuk menjadi seorang pemimpin di Ponorogo. Tentunya Ponorogo ke depan Karang Taruna minimal sudah harus terbentuk seluruhnya di Kabupaten Ponorogo minimal itu. Yang kedua, anggaran desa seluruhnya harus sudah dialokasikan untuk Karang Taruna. Yang ketiga, yang ketiga kita bicara skill nanti. Kita akan siapkan skill per desa-desa, one village one product. Khusus Karang Taruna ya? Khusus Karang Taruna saja ini. Dan pemerintah sudah welcome
misalnya ada tempat wisata dan situ dikelola Karang Taruna untuk wifi dan semua pemerintah sudah welcome semua. Tinggal kita itu mau action mau apa tidak. Intinya pemerintah sudah welcome, you mau apa, aku akan bantu. Berapa tahun Mas jabatan ketua? 3 tahun Mas, 3 tahun. Jadi 2019 sampai 2022 nih. Betul. Pilihan lagi. Pilihan lagi. Dan dilanjutkan ya. Saya berharap ada generasi baru lah. Siap. Nanti Mas Anu naik jadi ketua apa nih? Amin. Ketua Karang Taruna Jawa Timur. Ya, insya Allah. Doakan Mas ya. Siap.